Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada. Kalian yang saat ini gagal bayar pinjaman online legal maupun ilegal, semangat. Hari ini 31 Juli 2023, closing bagi mereka pinjol. Nah, bagi kita cuekin. Kali ini ada sesuatu yang kalian harus tahu ya. 31 Juli 2023, seluruh DC lapangan dikerahkan untuk menagih kalian semua. Yuk kita simak seperti apa videonya, biar bisa saya ulas juga untuk menguatkan kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian, eksis bersama-sama gagal bayar kalian yang saat ini kalian sedang berjalan gagal bayarnya ya. Dan teman-teman, saya berharap situasi akhir bulan, situasi yang harus siap siaga mental kalian ya. Jaga, ini kondisi yang paling krusial sekali di akhir bulan. Nah, kali ini saya akan bahas 31 Juli 2023. Hari ini kalian tonton ya, seluruh DC lapangan dikerahkan menagih ke kalian semua. Mau tahu seperti apa videonya? Simak ya, nanti saya juga akan ulas buat kalian semua untuk mentreatment mental kalian ya, agar siap menerima apapun kondisinya yang terjadi di lapangan nanti. Oke kawan-kawan, sebelum kita menonton video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua dimanapun berada yang saat ini belum mendukung, belum mensupport channel ini, masih nonton saja tapi belum support dan dukung, silahkan, mudah, gratis, tidak berbayar. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya ada 3 kali. Channel ini yang satu-satunya yang komitmen, konsisten untuk membangun mental kalian dengan 3 kali tayangan sehari. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan kalian tonton ya. Mudah-mudahan semua video yang saya sajikan bermanfaat buat kalian dan bermanfaat luas untuk teman-teman dan saudara kita lainnya yang ada di luar sana yang belum mengetahui channel ini. Makanya dibantu. Ya, bantu. Cukup dengan disebarkan ke sosial media kalian channel ini, video-video saya ini, mudah-mudahan ketika mereka menerima informasi yang hasil Anda sebarkan, hasil Anda sharing, dan mereka terbangun kembali mentalnya, nggak melakukan hal yang aneh-aneh, mereka jadi move on, mereka jadi fokus dan ikut ya untuk menumbangkan pinjol ya dengan cara gagal bayar. Insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Tonton video kali ini, jangan skip sebagai treatment mental, penguat mental kalian ya, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kalian semua. Silakan tonton. Akhir Juli, 31 Juli 2023, tanggal yang krusial, tanggal yang paling mendebarkan. Mendebarkan untuk para DC-nya, bukan untuk Anda. Anda nggak perlu mendebarkan ya, nggak perlu berdebar-debar jantungnya. Yang perlu berdebar-debar jantungnya adalah mereka. Nah, makanya mereka menurunkan DC lapangan ya. Wih, keren ya, DC lapangan diturunkan. Nih, kalian mau tahu nih, saya tayangkan ya. Saya nanti komentarin nih ya. Ini kami sudah di perjalanan, tolong untuk mensediakan dananya sesuai pinjaman yang di aplikasi ya. Jika tidak ada pembayaran, maka kami akan tindak tegas keluarga Anda sesuai data yang Anda berikan. Terima kasih. Jadi tolong ya buat Anda untuk bekerja sama dengan kami untuk melakukan atau menyediakan dananya. Oke, ditunggu. Oke, digalbay. Udah kayak bapak guru. Ya, udah kayak bapak guru ya. Jadi ngomongnya tegas banget gitu ya. Udah kayak ke murid ya. Jadi kayak ada di depan sekolah, di depan kelas ya, lagi ngasih pelajaran. Seperti itu. Tidak katanya. Ya kita tidak usah bayar ya. Jadi ini adalah video yang memang sering dikirimkan oleh para DC ini ketika mereka sudah mulai panik ya, sudah mulai kebingungan ya.
Nih logikanya kalian ya harus bermain. DC tidak mungkin datang atau menagih apalagi menggunakan mobil. Siapa yang mau biayai? Pertama. Keduanya, ngapain juga mereka pakai mobil? Mereka hanya DC pinjol, receh, tagihan receh. Perbankan saja yang tagihannya puluhan juta masih pakai motor kok. Lihat deh, mantri-mantri mungkin di BRI ya, atau perbankan-perbankan lain ya. Mereka nagihnya pakai motor, nggak ada yang pakai mobil. Ya, ini kadang-kadang ya salah persepsi juga dari teman-teman semua. Para gagal bayar atau yang gagal bayar atau yang sedang kesulitan bayar saat ini ya. Ketika dikirimi seperti ini, paniknya setengah mati. Padahal ini adalah kebohongan yang mereka buat. Padahal ini adalah hoax yang sengaja mereka tebar ke seluruh nasabah. Kalau kalian mendapati seperti ini, cuekin. Biarkan saja, nggak usah dibalas, biarkan ya. Ini jadi, ya anggaplah. Ini buat nge-refresh otak kita. Untuk bahan lawakan ya. Karena mereka tidak akan pernah mungkin datang. Bohong. Jadi kalau mereka mengirimi seperti ini dengan berbagai versi, ada yang lagi di motor biasanya, ada yang juga banyak di mobil. Kemarin saya tayangkan juga ada 7 orang satu mobil, nggak mungkin terjadi. Apalagi ini ya, mobilnya mobil menengah ke atas gitu. Hebat amat ya. DC nagihnya pakai mobil. Sekarang logika aja ya, berapa bensin yang harus mereka keluarkan. Sementara mereka menagih belum tentu dapat hasilnya. Dan siapa pula yang mau membiayai mereka? Perusahaan tidak mungkin, perusahaan pinjol tidak ada kendaraan operasional untuk field call-nya, untuk petugas lapangannya. Dan kalau misalnya pinjol itu kan banyaknya masuk ke gang-gang sempit ya untuk menagihnya. Logika aja. Mobil apakah bisa ya menciut gitu kan untuk masuk ke gang-gang sempit. Oke kawan, ya. Ini adalah tebaran kebohongan yang mereka buat. Mulai dengan saat ini, ya, apalagi ini di tanggal 31 Juli, ya, kita serentak dan kompak, nggak usah dibayar. Pinjol apapun yang sedang berjalan saat ini tidak usah dibayar. Gagal bayar adalah opsi terbaik untuk membuat kita semakin kuat, ya, solid. Kita harus solid, nggak bisa kita setengah-setengah. Kalau Anda gagal bayar satu orang, yang lainnya nggak bisa. Saya takut didatangi DC. Kalian bisa belajar di YouTube ini. Kalian juga bisa belajar. Ada saya buat wadahnya di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Kalian bisa belajar banyak di sana. Apa yang harus Anda takutkan dengan tindakan kalian melakukan gagal bayar? Sementara memang secara keuangan kalian sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Kalau keuangan kalian tidak sanggup, lalu kalian mengada-adakan, itu namanya konyol. Berarti Anda mengorbankan salah satu fokus yang harusnya Anda fokuskan. Misalnya, fokus untuk keluarga kalian, untuk makan kalian, gaji Anda. Misalkan 7 juta sebulan, itu hanya cukup untuk makan, untuk cicilan yang berjalan, misalnya cicilan rumah, atau bayar kontrakan rumah, untuk kasih orang tua, untuk kasih anak, istri, adik, dan lain-lain, misalnya. Lalu Anda karena takut, ego Anda berlebihan, Anda takut, lalu Anda alokasikan dana yang harusnya ke mereka, lalu Anda kasih ke pinjol untuk dibayarkan. Emang beres? Emang bakalan selesai? Enggak. Yang ada otak Anda akan pusing. Karena anak Anda lapar, istri Anda kelaparan, dapur nggak ngebul, orang tua minta ya ngerengek, orang tua juga butuh di masa tuanya. Nah sekarang Anda habiskan semuanya ke pinjol. Nah itulah ego yang keterlaluan menurut saya ya. Padahal sebenarnya tidak perlu kalian lakukan seperti itu. Tidak ada ketakutan yang harus kalian sampai mengorbankan anak istri, mengorbankan keluarga kalian. Apa yang harus ditakutkan? Inilah momen yang terbaik. 31 Juli 2023 adalah tanggal keramat bagi para DC pinjaman online. Tanggal paling mendebarkan bagi mereka, para penagih. Ya, ini adalah evaluasi buat mereka. Mereka berhasil atau tidaknya hari ini, tanggal inilah. Biasanya sampai jam 20.00 mereka akan closing. Dan mereka akan melihat bagaimana sebenarnya nasabah yang sering banyak ditakut-takuti, sementara sekarang sudah tidak lagi takut. Mereka sudah banyak belajar di konten ini. Mereka sudah banyak belajar dan dikawal serta dididik di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah tahu apa yang mereka terima adalah kebohongan. Jadi kalian adalah barisan yang saat ini sudah mengerti. Saya paham sekali kalian sudah pada mengerti. Makanya ya saya berharap jangan pernah terjadi kekosongan.
Jadi kalian harus selalu terus menimba ya, menimba wawasan, menimba pengetahuan di grup yang sudah saya sediakan. Silahkan kalian saling share di sana. Sengaja saya buat grup ini yang alhamdulillah ya, per hari ini sudah mau mencapai 36.000 orang. Saya yakin ini grup satu-satunya yang ada di Indonesia yang membahas terkait masalah gagal bayar, yang memang murni, tidak ada joki pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada spam pinjol, dan murni. Kalian bisa saling berinteraksi di sana ya. Nah, kembali kepada ancaman yang mereka lakukan bahwa mereka akan datang ke rumah Anda, siapkan dana cash, bohong. Jangan percaya. Tidak akan pernah mungkin, sekali lagi ya, namanya DC pinjol. Mau sehebat apapun itu DC pinjol, mau itu DC pinjolnya legal, besar, tidak akan pernah menurunkan petugas lapangan menggunakan mobil. Kalau mereka mau datang, mereka tanpa ngomong, tanpa bicara dulu, sudah ada di depan pintu rumah Anda. Sejatinya, seorang kolektor itu pasti akan bertemu ya ketika mereka ditugaskan sebagai debt collector lapangan atau field collection atau DC lapangan yang paling sering disebut ya. Mereka DC lapangan kalau mau datang tujuannya adalah untuk bertemu tatap muka dengan kalian. Makanya mereka setiap ketemu dengan Anda selalu minta difoto kan. Ayo Pak, tolong Mbak, Ibu atau Mas itu difoto dulu yuk. Ini buat laporan saya ke kantor. Karena mereka memang sengaja untuk bertemu kalian. Kalau ketemu dengan kalian mungkin mereka bisa menyampaikan tujuannya untuk melakukan penagihan itu. Kalau mereka tujuannya untuk menagih Anda, untuk ketemu Anda, lalu mereka ngomong dulu kepada kalian, saya akan datang, tiba jam berapa, hari apa, ya konyol namanya. Nasabah akan ngilang. Benar nggak? Mana ada sih nasabah yang mau nemuin ya? Kalau ya ini sekarang logikanya bukan antara berani atau takut, tapi logikanya. Kalau yang mau ditagih biasanya ya udah malas gua nemuin ya, udah ngumpet aja atau pergi aja kemana, selesai kan? Bukan masalah takut atau tidak takut ya. Kalau saya selalu menyarankan, apapun yang terjadi, ketika Anda memang kedapatan bertemu dengan mereka, ya hadapi. Nggak usah menghindar. Mudah. Tanyakan semua kelengkapannya. Apa yang mereka bawa? Lihat semuanya. Kalau misalnya tidak lengkap, suruh pulang. Kalau lengkap, baru boleh bicara masalah penagihan. Lengkap dokumen-dokumen mereka bukan syarat Anda untuk membayar. Bukan kewajiban Anda harus bayar. Kelengkapan dokumen itu hanya untuk sebagai syarat mereka menagih kalian. Sebagai syarat, sebagai seorang juru tagih, sebagai representatif dari perusahaannya yang ditugaskan kepada Anda untuk menagih, berarti mereka harus membuat semua atau membawa semua dokumennya. Itu kawan. Jangan salah kaprah. Banyak sekali sekarang ya tekanan-tekanan yang ditujukan kepada kalian saat didatangi. Lalu mereka bilang, kalau saya lengkapi semua, bayar ya sekarang juga. Bukan bayar. Itu syarat Anda untuk nagih para DC. Ya. Bukan kewajiban bayar. Bayar atau tidak bayar urusannya antara debitur dengan kreditur. Antara nasabah dengan perusahaan pinjolnya, bukan dengan Anda. Kalau perusahaan pinjolnya merasa nggak senang, merasa haknya sudah diabaikan, dan kewajiban nasabah tidak terlaksana, mereka bisa melakukan gugatan. Mereka bisa melakukan haknya, mengambil haknya melalui mekanisme yang ada, mekanisme hukum, melalui gugatan perdata di pengadilan. Itu yang terjadi, bukan urusan antara DC dengan nasabah. DC hanya menyampaikan keterlambatan yang terjadi melebihi lewat jatuh tempo. Makanya mereka harus datang dengan semua kelengkapan, plus mereka harus ngasih surat peringatan atau teguran ya, yang harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah, dan kasih surat tersebut tegurannya. Itu yang harus terjadi mekanisme. Nggak usah takut, gagal bayar tidak berdampak apapun kok. Gagal bayar kalian hanya berdampak kepada slik OJK. Itu pun kalau Anda pinjam di legal, dan legal itu memang memasukkan slik OJK setelah 90 hari. Kalau misalnya mereka menjalankan SOP-nya ya. Tapi kalau misalnya nggak, ya sudah. Lalu apa masalah utama yang lainnya? Anda akan dikasih tahu ke semua kontak darurat, disebar-sebar, ditagih-tagih ke kontak. Sudah saya ajarkan bagaimana mengantisipasinya, dan Anda sudah paham. Lalu ketakutannya nggak ada kan? Nggak ada. Justru mereka yang harus takut. Gagal bayar Anda berdampak ke kerjaan mereka. Mereka pasti dipecat. Kalau berbulan-bulan, misalnya selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah mendapatkan hasil. Tapi gagal bayar, apakah berpengaruh Anda dipecat dari kerjaan? Enggak. Apakah Anda langsung dikeluarkan out dari kerjaan oleh bos Anda? Enggak kan? Gagal bayar Anda makin membuat makan Anda enak, makin nambah jajan buat anak Anda, sementara gagal bayar buat mereka lapar. Terus yang ditakutkan apa, bos? Anda nasabah yang ditakutkan apa sih? Nah, paham kan? Gak usah takut. Ini akhir bulan kita hadapi ya. Kita tonton, kita lihat.
Seperti apa mereka? Yang pada ngomong bahwa kami sedang OTW di jalan pakai motor. Lalu ya, kami sedang menuju ke rumah Anda, siapkan dana Anda. Pada pakai mobil. Kita tunggu ya, kita tunggu ya. Kita begini aja, tunggu ya. Biarin kalau Anda nggak ada kerjaan. Kalau misalnya ada kerjaan, cuekin aja. Tapi kalau Anda nggak ada kerjaan, misalnya emang lagi santai di rumah, ya sudah kita tunggu aja. Ya, kita tunggu. Ini ngapain lah? Ya, kemana aja lo gitu. Kita tunggu aja ya. Biarkan mereka mau seperti apapun, cuekin. Akhir bulan adalah kepanikan mereka, bukan kepanikan kita. Akhir bulan kita enjoy. Gajian sudah, kita happy. Kita shopping, kita ajak anak-anak istri kita. Selesai kan? Oke? Kalau kamu itu paham ya, silakan. Feedback yang terbaik buat saya, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala ancaman. Anda tidak takut dengan kedatangan DC. Datang DC atau tidak datang DC, cuekin. Sama saja, nggak ada pengaruhnya buat kalian. Datang DC, kita tanyakan semua kelengkapannya. Tidak datang DC, cuekin, biarkan. Oke, paham? Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video seperti biasa saya kasih kesimpulan. Mereka tadi bilang, OTW ke rumah Anda, siapkan dana ya. Cuekin, bohong, hoax, biasa. Mau akhir bulan panik. Adanya jangan panik ya. Anda nonton seperti itu biarin aja ya. Anggap aja lelucon. Anggap lagi nonton apa ya? Nonton humor lah ya. Enggak apa-apa. Biarin saja. Dari dulu mereka. Kami OTW, siapkan dana cash. Nggak nyampe-nyampe. Terus pakai motor. Kami ada di jalan sedang menuju ke tempat. Anda nggak nyampe-nyampe juga. Nggak tahu lah nyangkut di mana ya. Oke kawan-kawan. Kalau sudah paham, saya pamit. Seperti biasa, saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali agar dapat berkumpul dengan keluarga dalam sehat jasmani, rohani, sehat mental juga. Untuk kembali fokus, menata hidup yang lebih baik lagi. Untuk menghidupi keluarga kalian tercinta. Teman-teman semua, yang saat ini sedang banyak teror, apalagi di akhir bulan ini, banyak teror datang silih berganti ya. Kuatkan mental Anda. Kuatkan hati Anda. Ikhlaskan. Itu adalah bagian dari yang harus kalian ambil. Dan bagian dari resiko yang harus kalian hadapi. Mengambil pinjaman online, resikonya online. Otak Anda akan dibuat berputar-putar, mental Anda akan diombang-ambing. Tapi saya yakin Anda pasti kuat. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk seluruh subscriber dimanapun berada. Salam hormat dari saya untuk seluruh subscriber. Dan saya doakan khusus para subscriber tercinta dimanapun berada. Semoga kalian mendapatkan keberkahan, limpah rezeki, dijagai oleh Allah dari pagi, siang, malam, sampai kembali bangun dengan kesegaran jasmani dan rohani dan mental juga. Anda diberikan kesehatan yang terbaik, dan pastinya Anda akan diberikan kelancaran, kemudahan, serta keberhasilan atas setiap usaha, ikhtiar, pekerjaan apapun yang Anda lakukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya pamit. Tetap ya, galbaikan apa yang Anda saat ini berjalan pinjol Anda. Ini 31 Juli. Jangan patah semangat ya. Kita gaungkan gerakan gagal bayar nasional. Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.